Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, kembali lagi di AK Channel. Seperti biasa, saya mau sharing berbagi cerita seputar kisah keajaiban sholawat. Nah, di dalam video kali ini saya mau share detik-detik keajaiban sholawat itu akan datang pada kehidupan kita. Dan saya berbagi cerita, berbagi pengalaman apa yang sudah saya rasakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelumnya mari kita panjatkan puji dan syukur. Mugia sholawat serta salam tetap tercurahkan kejujuran alam baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta pada keluarganya, para sahabatnya, sampai umatnya sampai yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, sahabat semuanya, sebelum ke pembahasannya, terima kasih banyak yang sudah mengikuti channel ini, yang sudah menyimak di channel ini, dan terima kasih banyak juga yang sudah mendukung channel ini. Dan yang baru menyimak video ini, jangan lupa di klik tombol subscribe-nya, nyalakan loncengnya, dan jika ada saran masukan bisa dituliskan di dalam komentar. Nah, halo sahabat semuanya, tentunya di sini juga saya belajar diri sendiri dan berbagi pengalaman, berbagi cerita, semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Nah, balik lagi ke pembahasan. Detik-detik keajaiban sholawat itu akan tiba di dalam kehidupan kita setelah kita mengamalkan sholawat, sahabat semuanya. Apa yang sudah saya pelajari, apa yang sudah saya rasakan, yaitu dimana saat kita diberikan ujian di titik terendah gitu, seolah-olah kita diuji oleh Allah SWT. Ada permasalahan yang tak terduga gitu ya, dan tanpa kita tahu-tahu kita ada yang mitnah kita, ada juga tahu-tahu ada orang yang mau nyerang kepada kita atau misalkan mau memusuhi kita gitu ya. Kadang kita seolah-olah ada yang tahu-tahu ada yang marahin kita misalkan, atau ada orang-orang di sekitar kita bikin kita kesal atau kecewa gitu ya. Nah, sahabat semuanya, dan seolah-olah kita seolah-olah kita tidak yakin kepada Allah SWT gitu setelah ada ujian tersebut gitu. Tapi setelah saya pelajari, sahabat semuanya, udah beberapa kali ya yang saya rasakan setelah mengamalkan sholat itu, beberapa hari berikutnya gitu ya, setelah kita sabar, kita tetap istiqomah mengamalkan sholawat, tetap menjalankan segala perintah-perintah Allah gitu ya. Nah, ternyata di setiap ujian itu hanya hanya sementara lah gitu ya, saat kita diuji oleh Allah SWT. Dan setelah itu Allah memberikan kebahagiaan yang sangat luar biasa, memberikan mengabulkan salah satu doa kita, atau misalkan ada hajat-hajat kita yang terkabul, atau misalkan ada permasalahan yang Allah selesaikan tanpa kita duga-duga gitu, sahabat semuanya. Dan itu yang sudah saya rasakan. Nah, jadi buat teman-teman kalau udah ngerasakan sebuah tambah gelisah, tambah resah gitu kan, tambah khawatir gitu ya menghadapi setiap persoalan, maka hadapilah persoalan itu sabar, walaupun orang lain membenci kita, atau misalkan pelantarannya ya sebuah ujian seperti itu, maka kita sabar walaupun kita tidak salah gitu ya. Kita sabar, kita tahan diri kita, jangan pengen membalasnya, karena dibalik semua itu pasti ada salah satu doa kita yang akan dikabulkan oleh Allah SWT. Dan itu yang sudah saya rasakan, sahabat semuanya. Nah, maka dari itu di dalam video kali ini saya mau share, semoga bisa bermanfaat buat kalian semua yang selalu mengikuti channel ini. Dan tentunya sahabat semuanya, pasti ada nikmat di balik pasti ada nikmat di balik mengamalkan sholawat gitu. Maka salah satu ikhtiar kita memperbanyak sholawat dimanapun dan bebas apapun sholawatnya. Apalagi yang setelah saya pelajari, ternyata
apa apapun hajatnya disolawatin gitu ya. Nah, alangkah bagusnya sahabat semuanya kita di dalam beberapa minggu atau 1 bulan atau misalkan ada waktu tertentu untuk mengistimewakan waktu membaca sholawat, entah itu mau 1000 kali atau bahkan 10.000 kali atau 5.000 kali gitu ya, menyempatkan waktu membersihkan diri. Setelah itu kita ambil wudhu gitu ya, terus menjalankan sholat 2 rakaat, entah itu sholat hajat, entah itu sholat taubat, entah itu sholat sunnah istiqoroh, atau misalkan tahajud gitu ya, atau misalkan sholat duha gitu ya. Nah, sesuaikan dengan waktu kita gitu saat kita menyempatkan waktu tersebut gitu. Nah, setelah itu membaca sholawat 1000 kali, atau misalkan membaca istighfar dulu misalkan ya, kita menyempatkan waktu sendiri membaca istighfar 1000 kali, setelah itu membaca sholawat 1000 kali misalkan, dan setelah itu kita berdoa kepada Allah SWT. Kita menceritakan apa yang sudah kita rasakan dan apa yang mau kita hajatkan gitu. Dan tentunya sahabat semuanya, kita kalau saya secara pribadi ada 3 seni dalam berdoa gitu. Selain kita berdoa meminta kepada Allah SWT, maka dari itu kita juga harus menyempatkan waktu berdoa kepada Allah, mensyukuri atas nikmat yang sudah Allah berikan. Jadi di dalam doa tersebut itu kita hanya memuji kepada Allah, hanya ingin mendekat kepada Allah dan mengucap syukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kehidupan kita. Nah, yang terakhir yaitu seni dalam berdoa, kita mohon ampun. Jadi ada kalanya kita juga harus tafakur gitu sahabat semuanya. Kalau misalkan doa kita belum juga dikabulkan oleh Allah SWT, maka sempatkanlah waktu berdoa kepada Allah, yaitu untuk meminta maaf, dan salah satunya memperbanyak istighfar, menjalankan sholat sunat taubat misalkan. Dan setelah itu kita di dalam doa itu yang kita isi hanya meminta ampun kepada Allah SWT dan menyadari apa yang sudah kita lakukan atau perbuatan yang sudah kita lakukan gitu sahabat semuanya. Nah, alangkah bagusnya juga ya sahabat semuanya, setelah kita berdoa kepada Allah SWT, berbanyak salawat, berbanyak istighfar, tapi ada hal yang sangat penting juga gitu sahabat semuanya, yaitu kita jangan sampai melupakan orang-orang di sekitar kita dan jangan menyakiti orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, mulailah membangun, membahagiakan, memuliakan orang-orang di sekitar kita. Salah satunya misalkan istri kita, suami kita, atau misalkan anak-anak kita, orang tua kita gitu ya, atau misalkan saudara-saudara kita gitu. Nah, dan apalagi kalau kita bisa memuliakan, membahagiakan orang lain gitu, misalkan yang sedang membutuhkan, orang-orang yang sedang kesulitan kita bantu gitu ya. Itu sangat luar biasa sahabat semuanya untuk mendapatkan pahala dari Allah SWT. Dan tentunya kita juga setelah mulai menanam hal-hal kebaikan, insya Allah walaupun banyak rintangan, banyak cobaan dan ujian, menjalankan hal-hal kebaikan, insya Allah akan kita petik hasilnya di suatu hari nanti sahabat semuanya. Paling itu ya sahabat semuanya yang akan saya ceritakan pada video kali ini, yang saya share. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala nabi.